Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Fitri Tulagi, saya Nana Sulistyo, dan saya Mediana Saputri. Selamat menyaksikan. Komunikasi dapat melalui beragam media, cara dan teknologi yang tersedia, efektif, dapat menyampaikan pesan kepada semua pihak yang perlu mendapatkan informasi berkaitan dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Informasi-informasi yang termasuk dalam komunikasi internal antara lain: 1. Komitmen perusahaan terhadap penerapan K3 di tempat kerja. 2. Program-program yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja. 3. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3 di tempat kerja. 4. Prosedur kerja, instruksi kerja, diagram alur proses kerja, serta material atau bahan atau alat atau mesin yang digunakan dalam proses kerja. 5. Tujuan K3 dan aktivitas peningkatan berkelanjutan lainnya. 6. Hasil-hasil investigasi kecelakaan kerja. 7. Perkembangan aktivitas pengendalian bahaya di tempat kerja. 8. Perubahan-perubahan manajemen perusahaan yang mempengaruhi penerapan K3 di tempat kerja. Selanjutnya yaitu informasi-informasi terkait komunikasi eksternal dengan kontraktor antara lain: 1. Sistem manajemen K3 kontraktor individual. 2. Peraturan dan persyaratan komunikasi kontraktor. 3. Kinerja K3 kontraktor. 4. Daftar kontraktor lain di tempat kerja. 5. Hasil pemeriksaan dan pemantauan K3. 6. Tanggap darurat. 7. Hasil investigasi kecelakaan, ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. 8. Persyaratan komunikasi harian dan sebagainya. Informasi-informasi terkait komunikasi eksternal dengan pengunjung atau tamu antara lain: 1. Persyaratan-persyaratan K3 untuk tamu. 2. Prosedur evakuasi darurat. 3. Aturan lalu lintas di tempat kerja. Perusahaan juga mengatur komunikasi eksternal dengan pihak ketiga terkait informasi yang diterima oleh perusahaan maupun informasi yang diberikan oleh perusahaan untuk pihak ketiga. Perusahaan menjamin konsistensi dan relevansi informasi yang diberikan sesuai dengan SMK 3. Perusahaan termasuk informasi mengenai pengendalian operasi K3 dan tanggap darurat perusahaan. Adapun tujuan dari pengelolaan komunikasi antara lain: yang pertama, mengantisipasi ketidaktahuan, kesalahpahaman, dan permasalahan di dalam organisasi. 2. Bentuk partisipasi perusahaan dalam sistem manajemen K3. 3. Semua personel yang ada dalam perusahaan mendukung implementasi K3. Keseluruhan pengendalian operasi bertujuan untuk mengelola risiko-risiko K3 untuk memenuhi kebijakan K3 perusahaan. Prioritas pengendalian operasi ditujukan pada pilihan pengendalian yang memiliki tingkat kehandalan tinggi selaras dengan piagam pengendalian risiko bahaya K3 di tempat kerja. Pengendalian operasi akan diterapkan dan dievaluasi secara bersamaan untuk mengetahui tingkat keefektifan dari pengendalian operasi serta terintegrasi tergabung dengan keseluruhan sistem kesehatan kerja perusahaan. Sekian video dari kelompok 4. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat.